Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, jumpa lagi dengan saya Riri Saputra dalam channel Guru Indonesia Luar Negeri. Alhamdulillah hari ini kita bisa membuat video bincang-bincang lagi nih. Tentunya bintang tamunya tidak kalah seru dari bincang-bincang sebelumnya. Kita sambut bintang tamu kita hari ini, Bapak Ahmad Praitno. Apa kabar Pak? Oke. Ya, sekarang di samping saya sudah ada Pak Ahmad Praitno, salah satu partner saya di Sabah, Malaysia, bekerja sebagai guru untuk anak-anak guru migran di Sabah. Sebelum kita mulai nih, tentunya kita harus kenalan dulu dong sama Pak Ahmad. Panggilannya Bapak, Bang, Kak? Pak Ahmad aja. Pak Ahmad, karena emang guru ya Pak ya? Iya. Oke, silakan Pak Ahmad perkenalkan dirinya dulu. Oke, nama saya Ahmad Praitno, asal saya dari Palembang. Saya menjadi guru sekolah Indonesia Luar Negeri itu terhitung baru kurang lebih 7 bulan. Saya mengajar di Community Learning Center Pegagam, Ladang Pegagam. Oke, wong kita galuh. Wong kita galuh, saya dari Palembang. Ya. Kenapa guru pendidik Sabah yang baru gitu, baru 7 bulan, terus bisa diundang ke channel YouTube ini? Pasti pada penasaran kan? Kenapa yang terpilih itu Pak Ahmad? Pastinya bukan hal yang biasa yang dilakukan Pak Ahmad selama di Sabah. Kita bisa sharing ya Pak Ahmad ya. Oke. Sebelumnya, sebelum ke Sabah, Pak Ahmad ini lulusan dari jurusan apa di kuliahnya? Saya jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas FKIP Sriwijaya ya, Sriwijaya, salah satu PTN di Palembang. Terus saya ikut SN3T di tahun 2015, angkatan 5. Saya ditempatkan di Kepulauan Riau, Pulau Bintan. Oh, di Bintan. Ya, di Pulau Bintan. Terus saya mendapatkan beasiswa Kemenristek Dikti untuk PPG SN3T di Universitas Negeri Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi awalnya Pak Ahmad memang kuliah di jurusan pendidikan, pendidikan Pancasila ya Pak ya. Apal Pancasila berarti apa? Apal. Ya, pendidikan Pancasila. Kemudian Pak Ahmad juga punya experience di SN3T, ngajar di daerah tertinggal itu di Bintan, Kepulauan Riau. Terus juga dapat beasiswa PPG di Jakarta. Berarti sekarang guru profesional. Alhamdulillah. Karena memang yang dikirim ke Sabah itu memang sudah professional teacher ya Pak ya. Harus punya sertifikat pendidikan. Salah satu syarat wajib guru yang ingin dikirim mengajar ke luar negeri itu harus punya sertifikat pendidikan. Jadi pastikan kalau teman-teman mau ikuti jejak kita berdua nih untuk ngajar di Sabah harus punya sertifikat pendidikan. Boleh daftar PPG ya, Prajabatan atau Mandiri ya. Boleh. Oke. Itu tadi perkenalannya dari basic pendidikannya ya Pak Ahmad ya. Terus dari saya dengar-dengar nih sebelum ke Sabah katanya Pak Ahmad ini pernah ngajar di sekolah-sekolah hits katanya di Jakarta juga, di Kalimantan juga, betul nggak Pak Ahmad? Betul. Waktu saya mengajar di Jakarta itu karena saya dulu PPG-nya di Jakarta, ada kerjasama untuk praktek gitu. Saya dapat di SMA Negeri 68 68 Jakarta. Itu ada di Jakarta Pusat di Salemba. Salah satu sekolah rujukan Jakarta yang berstandar internasional. Jadi kalau tamu dari luar negeri pasti ke sekolah itu. Iya, karena etalasenya pendidikan Jakarta itu ada di 68 dengan SMA 8 Jakarta. Pasti keren banget. Pasti teman-teman juga sering dengar ya SMA 08 Jakarta. Jadi guru PPKN di sana Pak Ahmad? Iya. Guru PPKN. Kemudian yang di Kalimantan experience-nya gimana? Kalau di Kalimantan saya waktu itu kayak pengen mengeksplor di daerah yang cukup terpencil, tapi saya menginginkan di sana tuh ada kualitas pendidikannya. Nah, saya dapat di sekolah di perusahaan sawit. Itu sekolahnya tuh kalau saya lihat dari prestasi guru-gurunya pernah dikirim ke Cina, menang Nobel juga. Kepala sekolahnya pernah menang bantu guru melihat dunia di Melbourne. Nah, jadi saya tertarik ke sekolah itu karena ekosistem sekolahnya bagus. Ketika saya ikut seleksi, saya diterima, saya senang, saya bisa ekspor Kalimantan Tengah. Dan di sana itu saya banyak sekali mendapatkan sisi lain sebagai guru. Jadi kalau di Jakarta tadi kita mentreatment anak-anak yang sudah orang tuanya berpendidikan tinggi, ekonominya mapan dengan fasilitas lengkap. Nah, ketika saya di Kalimantan itu mentreatment anak-anak yang latar belakang pendidikan orang tuanya bahkan ada yang tidak tamat SD, ekonominya menengah ke bawah,
tetapi fasilitas sekolahnya itu cukup menunjang seperti itu dengan orang tenaga pengajar yang Ada di profesional. sana. Oke. Di Jakarta, di Kalimantan, tentu juga ada diceritakan di perbedaan kondisi daerah, kondisi orang tua gitu kan. Kenapa Pak Ahmad pengen untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu dalam mengajar? Kenapa nggak nyaman nih di Jakarta gitu, di kota besar, terus juga dapat bisa ngajar di sekolah favorit, ketemu anak-anak yang gampang banget buat diajar gitu. Kenapa Pak Ahmad harus ke Kalimantan dan sampai akhirnya memilih untuk ngajar di Sabah gitu, di Malaysia untuk anak TKI? Ini sebenarnya Pak Reni banyak banget pertanyaan ini ditanyakan sama orang terdekat saya, teman-teman yang sering tukar pikiran. Iya, pasti penasaran. Iya, penasaran. Jadi kenapa saya harus hijrah dari 68 ke sekolah di Kalimantan dulu, di SMP, mengajar SMP lagi. Yang notabene saya mengajar itu tidak pernah SMP, tidak pernah. Oh, tidak pernah SMP. Iya. Biasanya SMA. SMA malah kelas 12 terus. Oh. Kayak di 68 saya pegang kelas 12. Nah, waktu itu saya kayak gimana ya? Rasanya tuh yang seperti saya bilang tadi, mentreatment anak orang kaya dengan semua fasilitas yang lengkap, dan otomatis mereka pasti masuk PTN atau bahkan beberapa siswa saya itu keterima di universitas di luar negeri. Iya, gitu bahkan kalau keluar negeri. Itu kayak wow-nya tuh sudah biasa karena mereka punya privilege itu kan. Nah, ketika saya ingin mengajar di Kalimantan dengan kan tujuan pemerintah ini kan bagus, memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang baik. Nah, saya kayak ingin berkontribusi dari program yang telah dirancang pemerintah. Ya, jadi saya inginlah ke sana gitu. Ketika saya ke sana, ini pas dengan saya. Maksudnya pasnya anak-anaknya memang sesuai dengan yang saya inginkan. Ekosistem sekolahnya bagus, ditunjang sama teman-teman guru yang luar biasa berprestasi juga, dan bagus untuk membuat anak-anak itu kalau bisa tidak seperti orang tuanya gitu. Oke, dari Kalimantan kita pindah ke Sabah. Kenapa harus ke Sabah dan ngajar anak TKI? Apakah di Kalimantan challenge-nya kurang, apa tantangannya kurang, atau apa gimana? Nah, ya itu Pak Rerian, saya tuh nggak paham. Jadi saya tuh percaya banget apa yang kita bicarakan dan apa yang kita pikirkan itu tuh jadi magnet. Nah, jadi saya tuh waktu kuliah, kalau orang berbondong-bondong ingin jadi guru PNS pasti bilang PNS gitu. Saya malah pengennya jadi guru SLN dulu. Oh, memang udah targetnya untuk ngajar. Kita ada kebanggaan tersendiri bisa mengajar di luar negeri. Terus saya rasa pasti challenge-nya lebih berat karena ini melewati batas negara kan, seperti itu. Jadi dulu tuh saya ngomong saya mau jadi guru SLN gitu. Kalau perlu Pak dari ketahui juga, saya sebelum sebelum ke Kalimantan itu saya ada seleksi CPNS kan. Oh, pernah ikut CPNS? Pernah ikut. Jadi ikut Kalimantan. Pada saat itu titik hidup saya yang lumayan bimbang Pak ya. Jadi CPNS-nya lolos nih? Lolos. Oh, lolos kan? Lolos ya? Lolos pas mau ke SKB. Itu saya lagi lagi ada studi banding ke Bandung. Nah, salah satu sekolah yang di Bodaten itu sekolah yang menurut saya luar biasa, kayaknya 11-12 dengan Cikal. Jadi waktu itu saya melakukan review dan studi banding ke sekolah yang namanya Semipala. Jadi gimana tuh sekolah studi banding? Menurut saya itu sekolah yang sangat keren, luar biasa, ekosistemnya luar biasa, sinergi gurunya, sekolahnya, antara guru dan orang tua, antara murid komunikasinya dengan guru dan orang tua itu sangat bagus sekali. Misalnya seperti saya contoh ya Pak Edi. Mereka itu wajib menulis Pak Edi. Jadi untuk anak-anak SD atau SMP, mereka itu menulis. Misalnya nih Pak Edi ya, mereka menulis tentang keluarga mereka dulu. Saya tentang orang tua, apa dan sebagainya. Otomatis dengan kemampuan yang menulis di titik yang rendah dulu pasti akan terupgrade kan. Nah itu. Jadi mereka banyak sekali proyek-proyeknya, dan menurut saya beberapa literatur yang saya baca tentang sekolah It's Like Finlandia itu ada di Semipala. Jadi anak itu bahagia, terus dia lebih mengeksplorasi kemampuan skillnya daripada dia harus mendengarkan guru ceramah gitu ya, yang tidak akan membekas gitu, karena mereka bekerja. Oke, nih Pak Ahmad, kembali dari experience tadi, Pak Ahmad ingin anak TKI di Sabah itu juga punya kesempatan yang sama kayak anak-anak di kota besar. Makanya Pak Ahmad memutuskan untuk sampai di sini menjadi pendidik anak Indonesia. Setelah 7 bulan nih Pak sampai di Sabah, apa hal mendasar yang paling beda banget dari Indonesia dan Malaysia, ngajar anak TKI di Malaysia? Apa?
Oke Pak Heri, jadi yang paling beda ya, pertama lingkungan Pak Heri. Gimana? Karena kita hidup di lingkungan tersebut kan, nah, mau tidak mau saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lingkungan di Malaysia ini cukup challenge karena mereka ini memang warga negara Indonesia, tapi mereka lahir dan besar di Malaysia, di Sabah ya. Jadi ada beberapa budaya kita yang berbeda, mungkin dari cara kita gini Pak Riri, misalnya bercanda dengan anak di Jakarta, anak SMA kelas 12 dengan anak SMP, apalagi yang sekolah di Sabah ini, itu sangat berbeda. Jadi saya harus menyesuaikan diri lagi ya Pak ya, dengan kultur setempat. Iya, gimana kalau kita di Jakarta tuh ngobrol biasa, ini di sini kita harus jelas posisi kita sebagai guru dan sebagai murid, tapi tidak juga kita punya sekap seperti itu ya Pak. Itu. Jadi selama 7 bulan ini yang paling mendasar itu adaptasinya paling ya Pak ya? Adaptasi. Kira-kira Pak Ahmad betah nggak sih ngajar 7 bulan di Malaysia? Jujur ya. Jujur nih. 65% betah. Wah, 65%. Yang 35%-nya kenapa? 35%-nya itu entah kenapa ya. Sejauh saya merantau waktu di Bintan, di Kalimantan Tengah tuh di Seruyan lagi yang daerah 3T-nya. Saya tuh kayak lebih homey, walaupun bukan Palembang kan, walaupun bukan Jakarta. Tapi kalau di sini saya belum menemukan saja, mungkin masih 7 bulan lah ya. Belum menemukan hal yang membuat saya tuh kalau wah ini tempat gua untuk membuat sesuatu hal yang baru gitu. Belum. Kurang homey ya. Homey. Mungkin akibat belum pernah pulang ke Indonesia efek lockdown di Malaysia, jadi kita belum bisa pulang. Ini Pak Heri, walaupun saya SM3T, walaupun saya ngajar dimanapun, saya tidak pernah berlebaran di rumah. Oh, selalu lebaran di rumah. First time saya lebaran di luar negeri. Gak apa-apa, kita jalani lockdown ini dulu. Insya Allah nanti kita bisa pulang dan Pak Ahmad bisa bawa semangat baru lagi untuk ajar di sini. Oke, walaupun begitu, saya kan sering kepo nih. Iya, Pak. Saya sering kepo juga sama guru-guru di Sabah. Pastinya saya juga stalker Instagram, ikutin Facebook, dan juga berteman di media sosial. Saya ngeliat Pak Ahmad ini unik gitu, daripada guru-guru yang lain gitu. Beda gitu. Nah, jadi Pak Ahmad itu melibatkan siswa-siswa Pak Ahmad yang dulu di Jakarta, dulu pernah diajar, yang sekarang sudah kuliah di luar negeri, untuk ikut berpartisipasi mengajar anak-anak kita yang ada di Sabah. Menurut saya itu sesuatu yang jarang banget gitu dilakukan oleh guru-guru yang ada di sini. Gitu. Kayaknya ini suatu yang spesial dari Pak Ahmad. Itu gimana tipsnya sih Pak? Tipsnya tuh saya tercerahkan sama siswa-siswa saya yang di Jakarta. Jadi di 68 itu, walaupun mereka tuh kalau menurut saya, wah mereka ini hebat banget gitu Pak ya. Luar biasa cerdas, luar biasa privilege mereka lengkap, tapi mereka tuh nggak sombong dan suka berbagi. Nah jadi saya ajaklah mereka yang punya kepedulian tinggi, yang menurut saya sayang kalau kisah hidup mereka dan kemampuan mereka itu tidak di-sharing kepada sesama anak Indonesia gitu ya. Jadi biar anak Indonesia yang di sini tuh terpacu. Jadi saya tuh pernah ajak anak saya di ITB, namanya Andika Rahadian. Hai Andika. Dia keterima tanpa tes di ITB, teknik elektro ITB. Itu saya ajak, dia luar biasa cerdas untuk matematika. Itu Andika. Dan dia anaknya tuh on the track banget. Apa-apa dikerjakan itu sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Itu Andika. Saya suruh Andika share, bukan hanya untuk mata pelajaran, tapi gaya hidup Andika itu kenapa dia bisa jadi masuk ke salah satu kampus yang terbaik di Indonesia dan jurusan yang sangat sulit untuk ditembus. Iya, biar jadi spirit untuk anak-anak di sini ya. Gimana yang bukan hanya kepintarannya Bang Andika ini, tapi juga kayak gimana cara dia untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Terus selain Andika, saya juga ajak namanya itu Trang ini sangat humble, sopan, baik. Dia itu keterima di Universitas Indonesia kalau nggak salah dia. Tapi dia lebih memilih untuk lebih challenge yang besar, dia keterima di Monash University di Melbourne. Nah itu
waktu saya hubungi itu siapa si Trang tuh excited sekali, Pak kapan jamnya berapa saya harus malah mereka lebih bersemangat lebih itu bersemangat. join ketemu anak-anak di sini ya. Padahal kan saya paham betul yang namanya kuliah di luar itu tugasnya banyak. Dia malah mengatur waktu sesuai dengan jam di sini untuk agar match ketika dia live untuk memberikan pelajaran, memberikan motivasi kan anak di Sabah ini. Oke. Ya itu tadi netizen. Jadi Pak Ahmad ini sering banget bikin project dengan anak-anak muridnya sebelumnya yang ikut menginspirasi anak-anak di Sabah gitu di CLC Deskan tempat mengajarnya sekarang. Kayaknya ini programnya bagus ya, apalagi kalau diadaptasi oleh banyak guru dan bisa melibatkan lebih banyak siswa untuk memotivasi anak-anak lainnya yang ada di Sabah ya Pak ya. Ada tambahan sedikit Pak ya. Ya gimana? Nah, jadi anak-anak yang kuliah di luar negeri itu Indonesia itu banyak. Dia punya persatuan namanya PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Nah itu mereka kalau kita hubungi ketuanya atau anggotanya itu mereka sangat welcome untuk melakukan join project sama kita. Salah satunya belajar secara online kepada mereka atau kita minta masukan dari mereka karena mereka tuh ide-ide organisasi dan project-projectnya keren banget gitu. Oke. Mungkin dengan adanya Pak Ahmad di sini bisa menginspirasi yang lain, bisa menjadi projectnya Pak Ahmad ini bisa juga diadaptasi atau mengajak guru-guru lain untuk kerjasama ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa melibatkan lebih banyak orang. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk anak-anak yang sudah menginspirasi Pak Ahmad dalam mengajar di sini? Salam-salam anak di Sabah. Anak yang di sana. Oh anak yang sering ikut projectnya Pak Ahmad. Untuk mantan siswa saya lah ya. mantan? Ya, pokoknya siswa selamanya siswa selamanya. Terima kasih banyak kalian sudah mencapai suatu tujuan hidup yang hebat, tapi kalian juga tidak lupa berbagi. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, itu berbagi. Karena ketika berbagi tidak mengurangi tapi menambah gitu. Jadi mereka tuh tahu Pak Rian kalau bahwasanya jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia itu banyak dengan segala macam problematikanya. Nah, jadi mereka kayak lebih jiwa sosialnya lebih terpanggil gitu. Ya, jadi terima kasih banyak. Terus berkarya, pulang ke Indonesia, bantu sama warga negara kita agar lebih baik. Itu. Amin. Oke. Itu untuk anak murid yang sebelumnya. Kalau harapannya untuk anak-anak TKI yang ada di Sabah ini apa banget? Harapan saya untuk anak TKI di Sabah itu setiap saya mulai belajar Pak, saya selalu briefing. Jadi saya membuatkan suatu buah cerita yang nanti akan mereka ambil nilai-nilai positifnya itu apa. Jadi kalau buat anak-anak di Sabah, saya harap kita tidak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa, di keluarga yang mana, dan beragama apa, itu tidak bisa. Nah, apa yang kita telah terima, itu kita harus berjuang. Kalau anak di Sabah berjuangnya 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih kuat untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Bayar keringat orang tua kalian itu dengan cara membahagiakan mereka kelak nanti. Jangan sampai apa yang dilakukan orang tua kalian di Malaysia terulang lagi kepada kalian. Kalau bisa lebih baik. Karena pemerintah Indonesia itu sangat support untuk pendidikan anak-anak migran Indonesia di Malaysia dan di negara yang lain juga. Gitu. Betul sekali kata Pak Ahmad tadi. Dengan dikirimkannya saya, Pak Ahmad ke sini sebagai guru dari Indonesia, termasuk bentuk kepedulian pemerintah. Ya, bagaimana anak-anak TKI di sini juga dapat mencapai mimpinya ya Pak Ahmad ya. Jadi tidak kalah dengan anak-anak di kota besar, kesempatan mereka pasti sama. Ya. Setiap anak pasti bisa sukses dengan jalannya sendiri. Ya kan? Oke, Pak Ahmad. Selama 7 bulan di sini, tentu perjalanan Pak Ahmad ke depannya jauh lebih panjang daripada guru-guru lainnya karena baru dikirimkan gitu. Selain ide-ide dan proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ahmad tadi, tentunya masih banyak yang ingin Pak Ahmad lakukan di Sabah ini tentunya. Ya kan Pak? Kira-kira satu keinginan atau impian Pak Ahmad yang sangat ingin Pak Ahmad lakukan di Sabah ini apa? Impian saya seperti tujuan pendidikan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, programnya mengirim banyak sekali guru Indonesia ke sini, itu untuk istilahnya membuat cita-cita anak Sabah yang sering kita sebut mutiara Sabah ini, yang terpendam di lautan, kita ambil, kita asah sehingga warna itu kembali bersinar. Jadi mereka banyak sekali kan Pak Reri, bukti-bukti ya, bibit-bibit unggul dari Sabah ini sudah kuliah di
beberapa PTN di Indonesia dengan nilai yang sangat baik, maksudnya membawa nama baik anak TKI. Anak TKI itu bisa gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau ada syaratnya itu usaha, doa, itu aja. Yang itu tadi dari Pak Ahmad. Juga untuk para penonton kita nih Pak Ahmad, kalau seandainya ada yang nonton terus ingin bekerja sama dengan kita guru-guru di Sabah, nanti kita bisa taruh Instagram Pak Ahmad di description box di bawah ya. Jadi buat kalian semua yang ada di luar sana, kalau ingin join dengan kami, punya project yang bagus untuk anak-anak TKI bisa lebih berkembang lagi, kami sangat menerima itu ya Pak, kolaborasi open minded juga. Kalau misalnya ada ide atau kritik dan saran untuk membangun pendidikan untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia lebih baik, kita sangat terima sekali. Oke. Sebelum kita tutup, untuk penonton semua yang menyaksikan kita sekarang, ada yang ingin Pak Ahmad sampaikan nggak? Buat penonton yang ada di Indonesia, kalau pendidikan itu kan sangat luas Pak Redi. Iya. Semua orang paham tentang pendidikan. Nah, saya itu rasa pendidikan itu bukan hanya stakeholder itu ada di tangan guru. Memang benar stakeholder ada di tangan guru. Tapi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi untuk para netizen di luar sana yang sekarang sedang rame-ramenya membuat konten, caranya itu mudah. Kita tonton, kita like, kita subscribe channel YouTube itu yang mendidik. Jadi akan bermunculan konten-konten berfaedah, konten kreator tuh yang berfaedah, benar, yang menaikkan nama Indonesia. Maksud saya tuh jangan membuat viral hal-hal yang tidak penting. Jadi sudah terlalu banyak hal di Indonesia ini yang viral yang kayaknya tuh kalau didengar oleh negara lain tuh gak enak ya. Gak enak kan? Nah, jadi banyak sekali loh channel konten kreator di Indonesia tuh yang berjuang mati-matian untuk dia bisa viral, menginspirasi. Nah itu menurut saya yang didukung. Jangan netizen tuh paham lah yang hal-hal yang nggak penting malah dibuat viral. Nah itu yang saya cukup menyayangkan gitu. Itu tadi bincang-bincang kita sama Pak Ahmad. Mungkin baru sedikit, tidak menutup kemungkinan kalau kita akan ngobrol lebih banyak lagi atau doing project bareng sama Pak Ahmad ke depannya untuk anak-anak. Jadi like, subscribe channel YouTube ini ya untuk melihat perkembangan kami di sini dan apa yang kami lakukan selama mengajar di Sabah, Malaysia. Satu lagi, Pak Reri ini salah satu senior saya di pendidik di Malaysia untuk anak-anak TKI yang low profile, maksud itu open minded terhadap guru-guru baru untuk ayo kita sama-sama gitu. Tidak ada sombong-sombongnya membagi ilmu. Terima kasih sekali untuk Pak Reri. Itu yang menurut saya harus kita share, salah satu guru yang menginspirasi juga seperti itu. Karena kita di sini berkolaborasi ya Pak Ahmad ya, baik yang lama ataupun yang baru di sana. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan netizen.